Nah, teman-teman, sekarang kita akan beralih ke desimal. Jadi desimal itu yang sering ada koma-komanya ya, teman-teman juga sering lihat. Bukan 0 aja ya, misalnya 2 atau ini 0,5 misalnya gitu. Atau di sini ada 0,75. Nah, ada koma-komanya itu namanya desimal ya. Dan sekarang gimana caranya kita mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa? Nah, teman-teman, ini kita tinggal lihat aja. Di sini ada angka 5. Kita tulis angka 5-nya. Nah, terus kita lihat di sini di belakang koma ada berapa angka. Nah, kalau misalnya ada satu angka, berarti per 10 ya. Nolnya ada 1 gitu. Nah, kalau misalnya ini di belakang koma ada 2 angka, nah berarti teman-teman ini tinggal tulis aja 75-nya. Nah, terus di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka. Nah, berarti per 100. Nolnya ada 2. Ada 2 angka nih, gitu ya. Per 100. Kalau misalnya di belakang komanya ada 2 angka. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ini? Yang ini itu teman-teman tinggal lihat aja, tinggal tulisin aja angka hidupnya ya, bukan angka 0 gitu. Kalau misalnya angka 0 ini di depan gak usah ditulis. Tapi ini kan angkanya adaan ya, ada hidup bukan angka 0, maka harus ditulis 24. Sekarang kita lihat di belakang komanya ada berapa angka. Di sini ada 1 angka, berarti per 10 gitu. Nolnya ada 1. Lihat aja di sini kalau misalnya di belakang komanya ada 1, berarti nolnya ada 1, berarti per 10. Nah, kalau misalnya di sini ada 2, ya berarti per 100. Beda lagi nanti kalau misalnya teman-teman di sini ada 0,125 misalnya. Nah, berarti di sini kan di belakang koma ada berapa? Ada 3 angka ya. Berarti nolnya ditambahin aja 3. Jadi 125, tulis dulu angka hidupnya. Angka hidup ya, maksudnya berada angkanya bukan angka nolnya gitu. Nah, kita tulis aja per 1000. Nolnya ada 3 karena di belakang koma ada 3. Nah, teman-teman, kalau misalnya kayak gini kan terlalu besar ya. Nah, teman-teman bisa memperkecilnya nanti. Misalnya di sini kita kecilin 5/10, kira-kira dibagi berapa yang bisa dua-duanya gitu. Nah, coba di sini kita lihat aja, 10 bisa dibagi 5 enggak? Biar langsung kecil gitu ya, langsung kecil gitu. Bisa ya, 10 bisa dibagi 5, berarti 5 dibagi 5, 10 pun harus dibagi 5. Jadi kalau misalnya di bawah dibagi 5, di atas juga harus dibagi 5. 5 dibagi 5 itu 1, 10 dibagi 5 itu 2. Nah, berarti 0,5 itu 1/2 gitu ya, teman-teman. Kita tinggal kecilin aja. Nah, kalau misalnya ini bisa juga dikecilin. 24, 10 dikecilin berapa ya yang kira-kira sama hasilnya gitu. Kalau misalnya 5 nggak mungkin ya. Nah, kalau misalnya kayak gini coba kita bagi 2 dulu aja, karena ini bilangan genap dua-duanya ya, bisa dibagi 2. 24 dibagi 2 itu 12. 10 dibagi 2 itu 5. Nah, coba teman-teman di sini ada lagi nggak yang bisa dibagi? 12 dibagi 5 nggak bisa. 5 itu udah ganjil ya, udah prima, jadi nggak bisa dibagi lagi apa-apa kecuali 5 lagi. Jadi udah segini, ini paling kecil. Jadi 2,4 itu bisa dirubah ke pecahan biasa menjadi 12/5. Nah, 12/5 ini masuknya ke pecahan biasa ya, teman-teman. Karena pecahan biasa tidak murni. Nah, kalau misalnya tidak murni, kemarin itu bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Menjadi berapa kalau misalnya dirubah menjadi pecahan campuran? Ada yang tahu, teman-teman? Nah, gini, 12 itu ada berapa kali 5 ya? Nah, berarti ini ada 10 ditambah 2/5 gitu. Nah, 10 ini bisa dibagi 5. 10 ini bisa dibagi 5 menjadi 2 gitu. Sisanya ada berapa? 2/5 gitu. Jadi 12/5 itu bisa dirubah menjadi 2/5 campurannya gitu ya. Nah, ini pecahan desimalnya. Terus di sini ada pecahan biasanya, udah diperkecil. Sebenarnya di sini juga udah pecahan biasa ya, teman-teman. Tapi ini udah diperkecil, dan di sini itu pecahan campurannya. 5 dibagi 75.
kira-kira dibagi berapa yang bisa perkecil gitu. Yang bisa dua-duanya juga dibagi. Kita coba bagi 5, ini pun kita bagi 5 ya. 75 dibagi 5 itu 15, kalau ini 20. Oh, masih bisa dibagi 5, guys. Ini bisa dibagi 5, ini juga masih bisa dibagi 5. Jadi 15 dibagi 5 itu 3, 20 dibagi 5 itu adalah 4. Nah, ini udah benar-benar kecil ya. Ini udah diperkecil. Jadi 0,75 ini bisa dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 3/4 gitu. Nah, sekarang teman-teman coba deh teman-teman perkecil yang ini. Makasih udah mau nonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, subscribe, serta nyalakan juga loncengnya ya. Jika ada pertanyaan atau yang mau dibahas, boleh langsung DM aja ke IG @kpni.id. Sebelum DM, jangan lupa di-follow. Share juga ke teman-teman agar mereka tahu apa yang kita tahu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.